Oke. Di sini akan menjelaskan tentang tahapan yang dipakai kalau misalnya akan melakukan penelitian atau mengerjakan proyek tentang data science. Ya, apakah itu mau melakukan klasifikasi kah, prediksi kah, clustering kah, ya pokoknya tentang topik data science. Sebenarnya tahapan ini adalah tahapan umum ya, bisa juga diterapkan dalam penelitian apapun, tahapannya mirip sebenarnya seperti ini, tinggal disesuaikan aja dengan objeknya, modelnya, rumusnya, atau metode yang dipakai di dalamnya. Nah, jadi di sini tahapannya, di sini saya menggunakan yang QuizDM. Tapi Kris DM di sini kadang kalau misalnya mencari itu ya ada beberapa versi, ada yang lebih sederhana gitu ya. Kalau bisa dipakai yang lebih detail seperti ini. Ini dipakai kalau nggak salah dari vendor IBM kalau nggak salah ya. Jadi makainya itu yang ini. Nah, tahapan pertama itu adalah tahapan business understanding. Ini tahapan yang penting ya, tahapan yang tidak boleh dilewati, tahapan yang nggak bisa masih kurang, masih belum jelas itu nggak boleh. Ini harus sudah sangat jelas business understanding. Business understanding itu kalau misalnya di dalam penelitian itu sudah harus sampai jelas ke pertanyaan permasalahan. Nah ya, jadi pertanyaan permasalahan itu ada di sini. Sampai muncul ke pertanyaannya. Pertanyaan masih belum jelas, berarti permasalahan di latar belakangnya, ya latar belakang masalahnya itu berarti belum jelas. Ya kenapanya itu belum jelas. Jadi masalahnya apa sih? Muncul masalah apa sih? Nah, itu semuanya harus jelas dulu. Ketika ada masalah A, B, C, D ini loh di apa fenomena yang terjadi atau dalam sebuah bisnis proses atau dalam apapun terjadi permasalahan. Masalahnya adalah A, B, C. Nah, permasalahan itu menyebabkan ingin tahu sesuatu. Nah, itu kan berarti sudah berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dibuat menjadi pertanyaan penelitian atau dalam rumusan masalah. Ya, jadi rumusan masalah itu berbeda dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu biasanya disebutnya sebagai masalah kehidupan. Nah, kalau di rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Gitu. Nah, pertanyaan itu kadang masih belum terlalu dipahami oleh si mahasiswa, misalnya ketika mau melakukan penelitian. Tidak benar-benar paham. Kalau tidak paham, biasanya karena tidak tahu tujuannya apa, mau ngejawab apa, atau jawaban yang ingin didapatkan itu apa. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, oh aku ingin mendapatkan jawaban berupa, misalnya apa prediksi, misalnya ya, aku ingin mendapatkan prediksi tren pembelian di masa pandemi kah atau di periode tertentu kah atau kapan gitu ya, ingin mendapatkan prediksi pembelian atau ingin mendapatkan prediksi peramalan ketersediaan stok atau ingin prediksi pertumbuhan, tingkat pertumbuhan atau apapun itu. Nah, itu adalah goal yang ingin dicapai. Jadi kita tahu pertanyaannya apa, jawabannya yang ingin diketahui itu apa. Yang ingin. Jadi belum ketahuan ya. Yang ingin diketahui itu sudah harus paham. Itu di dalam business understanding. Kalau misalnya masih belum komplit, itu tidak boleh melanjutkan ke analytical approach. Karena kenapa? Bisa jadi nanti salah pemilihan analytical approach-nya. Analytical approach itu apa? Ibaratnya kayak penentuan metode. Mau pakai metode apa? Kemarin tuh banyak ketika business understanding-nya belum oke, akhirnya memilih metodenya salah-salah. Gitu. Jadi mestinya loh ini nggak bisa pakai metode ini karena itu permasalahannya bukan itu, gitu ya. Atau kadang kan mirip-mirip ya, prediktif itu kan banyak sekali, bisa klasifikasi, bisa clustering, bisa macam-macam lah ya. Nah, tapi salah gitu, salah memahami, akhirnya metodenya salah. Nah, makanya di sini business understanding harus oke, baru kan menentukan metode. Nah, setelah menentukan metode udah ditetapkan, oh aku mau pakai metode Kemins, aku pakai metode apa, SPM, aku mau pakai metode apa, AHP misalnya, dan sebagainya sudah ditentukan. Berikutnya adalah ke penentuan kebutuhan data.
Berikutnya, oh kalau untuk mau menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan metode ini, berarti aku butuh data apa ya? Gitu. Ya, jadi udah ke nulis kira-kira nanti mau nyarinya data apa. Itu tentukan, nggak ujuk-ujuk langsung kuesioner loh. Kuesioner mau kuesioner apa? Kan harus ditentukan dulu membutuhkan datanya data apa. Ibaratnya yang sering saya sampaikan, kalau misalnya kita tujuannya pertama itu adalah apa? Permasalahan kehidupannya apa? Lapar. Pertanyaan penelitiannya apa? Bagaimana supaya kenyang dengan cara apa? Mau membuat mie misalnya. Nah, mau buat mie, oke, sudah ditentukan dengan cara mau buat mie dan makan mie. Nah, data requirement-nya apa? Berarti kan bikin mie. Bahan-bahan untuk bikin mie. Nah, itu data requirement-nya, bahan-bahannya apa. Oke, berarti nyarinya bahannya adalah gimana mie didapatkan di mana. Kemudian apa? Bumbunya di mana. Mie-nya mie apa? Apakah mie instan ataukah mie spaghetti misalnya. Nah, kalau misalnya mau bikin spaghetti berarti kan ada bumbu, ada daging, ada saus, ada keju. Nah, bahan-bahan itu disebut. Berarti aku butuh data ini untuk memprediksi. Mau memprediksi penjualan, aku berarti butuh data apa? Pastinya adalah butuh data, ada data profilnya, orangnya, ada data penjualannya atau pembelanjaannya. Dan butuh data apa lagi itu dirinci di dalam data requirement. Ya, jangan sampai mau bikin mie belinya beras. Gitu, mendapatkannya beras, sama-sama karbo, sama-sama bikin kenyang, tetapi kan sudah tidak sesuai dengan tujuan awal yang mau makan mie. Nah, setelah menentukan data requirement, ya, kebutuhan datanya apa saja, oke, sudah tahu nih, mie, bumbu, daging, keju, saus, DLL. Kemudian ke data collection. Karena sudah tahu nih, nyari mie itu di mana? Nyari mie itu nggak mungkin di toko baju. Nyari mie apakah di pasar, apakah di minimarket, di toko kelontong mungkin ada. Ya, maka kumpulkan data-data itu. Cari, mau mencari data transaksi itu di mana, mau mencari data stok itu di mana, mau mencari data apa yang dibutuhkan tadi itu dikumpulkan di tahapan data collection. Itu disebutkan. Sumbernya adalah ini gitu di dalam penulisan, ya. Dikumpulkan bagaimana cara mengumpulkannya? Apakah dengan cara kuesioner? Apakah dengan cara mengambil data ke situs tertentu, ke lembaga tertentu, kemudian setelah dikumpulkan, udah collection. Kalau misalnya ternyata ada yang belum, oh ternyata butuh ini loh, nah, bisa nih bolak-balik nih masih di sini ya. Jadi data requirement, data collection, data understanding masih bisa bolak-balik gitu ya. Nah terus kemudian setelah dikumpulkan data collection, kita pahami datanya. Ya, ini penting dilihat, terutama apalagi kalau misalnya yang data analisis deskriptif gitu ya. Itu harus memahami data. Artinya data ini bisa diapain? Misalnya kalau mie-nya dibungkus plastik, berarti dibuka dulu plastiknya. Cara mengolahnya diapain ya? Oh, kalau mie itu direbus, bukan dijemur, bukan digoreng, bukan dikukus misalnya. Itu harus paham. Ya, kalau datanya numerik, berarti nanti data numerik itu akan diapain? Bisa diapain? Bisa digrafikannya yang bagaimana atau bisa dihitungnya yang bagaimana? Kemudian kalau data apa? Bawang itu harus dikupas, diulek, dihaluskan misalnya. Bukan kemudian bulat-bulat dicemplungin, enggak. Itu di data understanding. Kita memahami data. Data ini bisa diapakan? Apakah data ini nanti bisa dihitung dengan dibandingkan dengan fitur data yang lain? Apakah data ini nanti yang akan menjadi di sumbu X? Apakah data ini akan dijadikan sumbu Y. Kemudian apakah data ini dia bersifat ordinal, apakah data ini dia bersifat nominal, apakah data ini dan sebagainya. Itu di situ memahami data. Gitu ya. Setelah memahami data ternyata oh ini kalau untuk make ini kurang nih. Misalnya ya. Kalau mau bikin mie, oh ternyata kalau cuman pakai saus aja kurang pedas. Berarti apa? Oh kurang
Pedes-pedesnya yang bikin pedes apa? Saus pedes atau beli cabai. Balik lagi, berarti kalau memang masih ada yang kurang. Ibaratnya itu begitu. Ya. Nah, kalau sudah oke, datanya sudah bisa dipahami, kemudian data di prepare. Ibaratnya bahan-bahan tadi disiapin buat dimasak. Setelah tahu, oh kalau yang bawang itu harus dikupas dulu, diapain. Kalau yang mie, ya berarti dibuka bungkusnya dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian dikerjain, dikupas bawangnya, mie-nya dibuka, kejunya dibuka dari bungkusnya, gitu. Ya, itu masih di tahapan preparation. Masih dirajang dulu, misalnya, itu di data preparation. Kalau di data yang sebenarnya, dari hasil kuesioner, misalnya, apakah ada data-data yang tidak konsisten misalnya. Jadi karena mengambil kuesionernya berupa isian misalnya ya kan, Anda berada di lokasi mana. Nah, kemudian cara form kuesionernya itu isian. Mereka mengisinya tinggal di Jember, tinggal di Jember titik, tinggal di Jember J-nya kecil, J-nya besar. Kalau itu tidak diatur, itu dianggap sebagai lokasi yang berbeda, sebagai nilai yang berbeda. Nah, itu nggak boleh. Itu harus dibuat konsisten. Ya. Kalau misalnya ada data-data yang begitu, itu harus dirapikan dulu tuh. Nah, di data preparation tuh. Ya, itu pengecekan tuh. Makanya paling lama itu memang melakukan data preparation. Kalau misalnya ngambilnya datanya dari situs penyedia data, yang langsung nyedot gitu kan, langsung nyedot, dan datanya langsung berupa Excel misalnya. Atau datanya dari mana ya, ya penyedia data yang kita datanya tuh biasanya banyak yang nol, banyak yang kosong-kosong. Nah, itu harus disiapin. Gimana kalau nol? Gimana kalau ada sel yang kosong? Ada yang ada nilainya, ada yang nggak ada nilainya. Nah, itu harus di-prepare. Ada banyak teknik-teknik data preparation untuk mengisi data nol, mengatasi data nol, data hilang, itu gimana. Kalau nggak konsisten, berarti dikonsistenkan. Nah, untuk menghindari yang kayak gitu, meminimalisir kayak gitu, kalau kita melakukan survei sendiri, maka bisa dengan cara ketika membuat kuesioner, minimalisir isian yang terlalu bebas. Ya, membuat pertanyaannya juga yang bagus, mengarahkan, jangan terlalu terbuka banget. Kalaupun pertanyaan terbuka, tetapi kalau bisa berikan pilihan. Misalnya berada di daerah mana, kalau bisa sudah dikasih drop box pilihannya gitu ya, drop down pilihannya, sehingga mereka bukan ngetik manual, tetapi kalau misalnya kota Jember misalnya ya di list aja kecamatannya misalnya. Kalau Indonesia ya berarti di list aja kabupaten di Indonesia, sehingga mereka memilih ngeklik. Nah, kalau ngeklik itu akan meminimalisir kesalahan, sehingga itu akan mengurangi, mereduksi waktu di data preparation. Ini sangat memakan waktu data preparation kalau datanya sangat hancur. Nah, untuk meminimalisir nanti bikin kuesionernya itu harus bagus. Atau misalnya kayak kemarin sudah pakai data, sudah pakai form yang bagus gitu kan, kemarin salah satu anak bimbingan tuh begitu. Tapi ternyata ada data yang masuk ya setelah melakukan kuesioner, ada data yang masuk, ternyata data yang masuk ada yang tidak sesuai kriteria. Jadi kan sudah ditentukan, jika Anda adalah kriteria 1 apa, kriteria 2 apa, ketiga apa. Nah, diharapkan mengisi kuesioner ini gitu kan. Nah, ternyata ada orang di luar kriteria itu juga mengisi. Nah, itu nggak bisa dihitung. Nah, itu harus di-reduce dulu. Jadi diperiksa, oh ini ada orang-orang di luar itu, atau ada data-data di luar link yang saya butuhkan, ini nggak memenuhi syarat. Nah, itu dibuang. Nah, itu ada di bagian data preparation. Jadi membersihkan data hingga siap pakai, hingga siap olah. Gitu. Nah, setelah itu baru ke tahap modeling. Kalau sudah datanya udah siap, semuanya udah bagus, di tahap modeling. Di tahap modeling, di sini memasukkan ke rumusnya ibaratnya, gitu ya. Pakai apa tadi metodenya? Pakai K-means kah? Pakai apa, SAW kah? Pakai SMART kah? Pakai apa, sembarang lah ya. Nah, itu di dalam tahap analisis ini ya, dimodelkan, dianalisis sampai ketemu hasilnya seperti apa. Itu kemudian nanti akan diuji.
Bagaimana? Apakah akurat hasilnya? Akurasinya berapa persen? Diuji errornya seperti apa? Nah, itu bisa bolak-balik tahap di situ. Kalau ternyata kok ada tiba-tiba error muncul, maksudnya error yang loh kok rusak gitu kan gimana? Oh, mungkin ada data yang kelewat ketika di cleansing, berarti bisa balik lagi ke sini. Gitu. Tapi kalau sudah oke, hanya tentang akurasi, menghitung akurasinya saja, ya sudah silahkan tinggal dihitung menggunakan metode yang sudah ditentukan. Gitu. Nah, sudah kalau misalnya sudah ya udah tinggal dibahas. Ya, kalau di skripsi ini cukup untuk sampai dibahas aja. Tapi kalau misalnya dalam implementasi ya, nanti di deploy itu diterapkan benar nih di objeknya. Bagaimana penerapannya setelah dilakukan proses dari awal ini sampai akhir, sampai sudah dianalisis keluar hasilnya, akurasinya gimana, diterapkan tuh. Apakah di perusahaannya misalnya yang meminta untuk dilakukan peramalan misalnya, diterapkan tuh di perusahaan tersebut. Nah, setelah diterapkan, gimana menurut mereka? Itu ada feedback. Oh, ternyata memang hasilnya bagus. Oh, ternyata memang hasilnya berpengaruh. Tapi kalau misalnya, oh ternyata kurang berpengaruh nih. Oh, ternyata kalau digunakan kayak gini masih kurang maksimal. Ternyata mestinya supaya bisa lebih maksimal, kayaknya melakukannya yang lain lagi deh. Atau menggunakan metode tambahan yang lain. Atau gimana. Nah, itu bisa diulang lagi. Itu kalau misalnya langsung ke implementasi di objeknya secara real. Tapi kalau misalnya dalam penelitian hanya cukup sampai di modeling, evaluation itu untuk melihat akurasinya saja. Gitu ya. Jadi sampai di sini, sampai di akurasinya saja itu udah cukup. Seberapa akurat nanti dimunculkan berapa persen akurasinya, tingkat errornya berapa. Nanti menghitung errornya juga ada macam-macam tekniknya. Tergantung dari metode yang dipakai, menghitung errornya juga bisa bermacam-macam. Gitu ya. Jadi tahapan dalam melakukan penelitian atau mengerjakan proyek tentang data science itu kita bisa menggunakan tahapan ini. Gitu ya. Jadi yang di dalam bab 3 nanti bisa menjelaskan tahapan ini, dan nanti yang akan dikerjakan mulai bab 4 ke belakang itu yang mengikuti tahapan ini aja, sesuai yang saya jelaskan tadi. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Buka. Hastika dulu aja. Ya. Ini Bu, kalau misalnya kalau penyebaran kuesioner itu kan biasanya penyebaran kuesioner sebelum diuji sama yang setelah diuji instrumennya. Nah, kalau itu masuk ke mana, Bu? Ke data understanding Pengujian atau apa tuh? gimana? Kalau misalnya kita pakai kuesioner gitu kan, Bu, biasanya kan sebelum kita sebarkan ke respondennya, kita kan harus tahu yang mana yang valid, yang Uji gitu-gitunya. validitas. Ya, Uji validitasnya. validitas. Itu ada di bagian data collection. Data collection. Iya, mengumpulkan data. Nah, tahapannya mengumpulkan data, kan bisa macam-macam. Mau divalidasi dulu, gitu kan, sebelum kemudian benar-benar ke tahap mengumpulkan yang sebenarnya, tapi mau divalidasi dulu, gitu kan maksudnya ya? Iya. Oh, berarti di data collection itu pengumpulan data buat yang untuk diuji instrumennya, ya, Bu? Kemudian nanti di data understanding-nya diuji instrumennya. Kemudian untuk yang penyebaran kuesioner yang... Enggak, sampai ke penyebaran kuesioner yang mendapatkan data primernya. Itu di data collection. Yang udah valid gitu, ya, Bu? Iya. Oh, semuanya di data collection. Semuanya di data collection, karena itu bagian dari tahapan data collection. Jadi ngumpulin data, ibaratnya ya mau ngumpulin data, mau beli bahan-bahan gitu kan, ke toko mie, misalnya ke Indomaret 1, ternyata kosong di Indomaret 1. Nah, ibaratnya kayak nggak valid misalnya gitu ya. Ya berarti kan harus ke Indomaret yang lain, atau ke pasar, atau kemana, ibaratnya begitu. Sampai dapat. Nah, pokoknya sampai dapat data primernya itulah data collection. Gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi? Ini saya lupa nggak pakai akun kampus, jadinya 2 menit lagi nanti. Apa tadi, siapa satunya? Sama sih Bu, pertanyaannya sama Estika, mau tanya yang kuesioner itu masuk bagian mana? Oh, cuman ini Bu, saya
kemarin kan sudah mengajukan di alur sister, cuma masih belum disetujui dosen pembimbingnya. Ditanyakan sama Mbak Ayu. Maksudnya belum disetujui gimana? Oh, kamu Di sudah alur ngubungin sister. ke kombinya Ya, belum untuk sudah, dimasukkan? sudah. Tinggal dosen pembimbing itu, Bu. Dikasihkan surat tugas dosen pembimbingnya untuk dimasukkan gitu, ditetapkan. Udah, Bu, ke kombi sudah. Cuman di sisternya itu tinggal alur yang persetujuan proposalnya dari dosen pembimbing. Oh, saya ya berarti ya. Iya, iya. Ya, nanti saya setujui. Ada lagi? Sudah ya untuk yang Itu, ini? saya mau tanya lagi, Bu, yang apa grips DM-nya itu berarti nanti setelah misal sudah sempro ya, Bu, itu saya mengerjakannya dari business understanding dulu atau saya mengerjakan kuesionernya dulu, saya langsung sebarkan? Nanti ini kan ibaratnya kayak menjadi tahapan atau subbab-subbab gitu. Nah, ketika melakukan, kalau bab 4 ya sebenarnya, itu bisa mulai dari data collection. Karena data requirement ibaratnya sudah disebutin di bab 3, kita membutuhkan data apa. Tapi kalau misalnya ternyata di bab 3 merasa masih kurang cukup, bisa dijabarkan lagi hasil dari data requirement, hasil dari menentukan aku butuh data apa saja ya, data A, B, C, D, E itu bisa ditulis di bab 4 dari awal, yaitu pengumpulan data, misalnya gitu kan. Bab 4 pengumpulan data. Nah, jelasin tuh untuk penelitian ini memerlukan data A, B, C, D, E, kenapa butuh data A, kenapa butuh data B, dan sebagainya, mencarinya kemana, data A